Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, dan shalom. Perkenalkan, nama saya Wesley Trimade dengan NIM Il1312351. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 2 yang bertema kajian lingkungan hidup dalam ruang lingkup perkuliahan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako, yang beranggotakan ada 6 orang. Yang pertama Iren Kano, yang kedua Yuana Nevita, yang ketiga Wesley Trimade, yang keempat Selviana Putri, yang kelima Rastra Lamusu, dan yang keenam Rifka Indasari. Masuk di pendahuluan. Latar belakang. Lingkungan hidup merupakan kesatuan sistem yang terdiri atas komponen biotik dan abiotik, termasuk manusia yang saling berinteraksi dengan mempengaruhi keberlangsungan hidup. Di bidang kehutanan, memahami mengenai kualitas lingkungan sangat penting, karena hutan adalah sumber daya alam. Dalam ruang lingkup perkuliahan Fakultas Kehutanan, kajian lingkungan hidup yang berfokus pada aspek kuliah lahan, air, dan udara penting untuk membekali mahasiswa agar mampu mengelola dan menjaga hutan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada pembahasan. Dalam pembahasan ada profil wilayah. Wilayah ruang perkuliahan Fakultas Kehutanan dilengkapi dengan sejumlah ruang kelas yang memadai, laboratorium kehutanan yang lengkap untuk praktikum, serta ruang kerja dosen. Total ruang kelas sejumlah 13 dengan luas sekitar 625,60 meter pangkat 2 dan 3 laboratorium ilmu kehutanan dengan luas total 396 meter pangkat 2. Selain itu, terdapat fasilitas pendukung lainnya seperti aula, ruang rapat, perpustakaan khusus fakultas, dan sumber daya hayati sebagai wadah. Praktikum lapangan dan penelitian mahasiswa. Fakultas ini juga memiliki arboretum seluas sekitar 1,8 juta meter pangkat 2 yang menjadi sarana penting dalam praktik lapangan dan studi ekosistem hutan. Selanjutnya ada parameter kualitas lahan meliputi sifat fisik, tekstur, konsistensi. Kimia ada pH, unsur hara, dan aktivitas biologi tanah. Kualitas air diukur dengan parameter seperti disolved oksigen atau DO, pH, BOD, COD, dan kandungan unsur pencemaran di mana kualitas air sekitar fakultas. Kualitas udara dipantau dari konsentrasi total suspend partikulat atau TSP, NO2 dan SO2, PM10, dan parameter meteorologi, suhu kelembaban arah angin. Dan ada identifikasi faktor pendukung dan penghambat kualitas lahan, air, dan udara. Ada faktor pendukung dan penghambat kualitas lahan. Faktor pendukungnya, keberadaan area hijau di sekitar ruang perkuliahan membantu menjaga kesuburan dan kestabilan lahan. Dan yang kedua ada tekstur, pH, dan kandungan unsur hara yang sesuai menunjang kesuburan tanah. Dan yang ketiga, koordinasi dan kebijakan pengelolaan lingkungan. Dan yang keempat ada aksesibilitas dan letak ruang perkuliahan. Lokasi ruang perkuliahan yang strategis, bebas dari gangguan polusi. Dan ada juga faktor penghambatnya. Pengelolaan limbah yang kurang optimal, pengelolaan limbah padat dan cair yang belum maksimal dapat menyebabkan pencemaran tanah yang menurunkan kualitas lahan melalui akumulasi bahan kimia atau sampah yang merusak sifat fisik dan kimia tanah. Faktor pendukung dan penghambat kualitas air. Yang pertama, faktor pendukung. Ketersediaan dan pengelolaan sumber air yang baik
air di lingkungan fakultas berasal dari sumber yang relatif terlindungi dan dikelola dengan standar pengambilan dan pengujian sesuai prosedur, sehingga mengurangi risiko pencemaran dan menjaga keseimbangan ekosistem air. Dan yang kedua ada faktor penghambatnya. Faktor penghambat kualitas air di ruang perkuliahan antara lain adalah kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan instalasi air, kondisi peralatan penyaringan yang sudah tidak berfungsi maksimal, serta pengawasan yang minim terhadap kebersihan dan kelayakan instalasi air. Dan ada faktor pendukung dan penghambat kualitas udara. Yang pertama ada faktor pendukung. Faktor pendukung kualitas udara yaitu beberapa jenis pohon dan tanaman dapat membantu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang meningkatkan kualitas udara dan kenyamanan belajar serta menyerap polutan dan menghindari penumpukan polutan di lingkungan perkuliahan. Dan ada yang kedua, faktor penghambat. Faktor penghambat kualitas udara adalah penurunan kualitas udara di ruang perkuliahan dapat disebabkan oleh berkurangnya jumlah pohon di sekitar lingkungan kampus akibat penebangan, yang mengakibatkan meningkatnya suhu di dalam ruangan serta menurunnya kenyamanan bagi pengguna ruangan atau mahasiswa. Identifikasi masalah lingkungan hidup di lokasi. Yang pertama ada kualitas air. Potensi pencemaran akibat limbah cair yang belum sepenuhnya terkelola dengan baik berisiko menurunkan mutu air yang digunakan dalam aktivitas akademik. Dan ada yang kedua, kualitas udara. Polusi dari kendaraan bermotor, kurangnya ventilasi yang memadai, serta akumulasi debu dan partikel halus yang mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan. Dan yang ketiga ada kualitas lahan. Degradasi tanah yang disebabkan oleh erosi, pencemaran limbah padat, sistem drainase yang kurang optimal, serta keterbatasan ruang terbuka hijau. Yang selanjutnya kesimpulan. Kualitas lahan, pengelolaan ruang kuliah yang baik, termasuk tata letak, kebersihan, dan pemanfaatan ruang hijau di sekitar gedung, berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar. Kualitas air yang tersedia dalam ruang kuliah, terutama untuk konsumsi dan sanitasi, harus memenuhi standar kebersihan. Kualitas udara dalam ruang sangat krusial bagi kesehatan pernapasan, ventilasi yang baik, sirkulasi udara yang lancar, serta kontrol terhadap polusi dalam ruangan seperti debu, kelembapan, dan bau akan menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan kondusif. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, dan shalom.